Halo bosku, selamat sore dan selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga semua sehat selalu bosku. Kembali lagi di channel Teba Parley, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review saya yang kemarin malam, dan saya akan memberikan sedikit prediksi saya untuk nanti malam. Tapi sebelum saya memberikan review dan memberikan sedikit prediksi saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mendukung channel Teba Parley ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Teba Parley agar saya tambah semangat untuk mengupload dan memberikan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja saya akan mereview sedikit pertandingan yang kemarin malam, yang mana di Europa League, di mana Bayer Leverkusen berhadapan dengan Celtic, di mana di sini saya memilih Leverkusen dengan mengambil handicap 1 dan over 2,3/4, dan skor akhir dimenangkan oleh Leverkusen 3-2, dan di sini kita win masuk bosku, walaupun di handicap kita masih draw. Betis berhadapan dengan Ferencvaros, di mana saya memilih Betis dengan mengambil handicap 1/2 atau over 3, dan di sini Betis menang dengan skor 2-0. Kita gagal di over, tapi kita masih masuk di handicap bosku. Kita masuk di Galatasaray berhadapan dengan Marseille, di mana di sini permainan kedua tim ini sangat bermain saling membalas serangan bosku, dan di mana di sini skor akhir dimenangkan oleh Galatasaray dengan skor 4-2. Di sini saya memilih under, ternyata di sini terjadi 6 gol dan kita loss di under, tapi di saya memilih Galatasaray dengan menahan 1/2 dan kita win masuk bosku di handicap. Dan Monaco berhadapan Real Sociedad, yang dimana saya memilih Real Sociedad dengan menahan 1/4 dan under 2/1/2. Di sini Real Sociedad gagal bisa menahan tim tamu, ternyata dia kalah dengan skor akhir 2-1 bosku. Di sini kita loss. Dan di laga terakhir ada Rapid Vienna berhadapan dengan West Ham, yang dimana di sini saya memilih over 2/1/2 dan West Ham handicap 1/3/4, dan di sini West Ham menang dengan skor 0-2 bosku. Kita gagal di handicap di over under, tapi kita masih masuk di handicap bosku. Kita win juga di sini bosku. Di mix parlay kita di build pertama kita gagal di Leverkusen kita draw. Di Betis kita over 3 kita loss, di Galatasaray under kita juga loss, di Real Sociedad kita juga loss dengan mengambil handicap dengan menahan 1/4, dan di build kedua hampir kita masuk win bosku, karena kita sayang saya memilih Real Sociedad dengan under 2/1/2. Kenapa Real Sociedad tidak bisa menahan tim tamu sekelas Monaco bosku? Itu yang saya bingung. Oke, sedikit inilah review prediksi saya akan memberikan sedikit prediksi saya untuk nanti malam. Prediksi saya akan saya berikan di video selanjutnya. Terima kasih bosku. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 26-27 November, di mana di sini saya akan memberikan 5 prediksi kembali untuk nanti malam, di mana di Serie A Italia, La Liga Spanyol, Super League Turki, dan yang terakhir ada Bundesliga Jerman. Langsung saja di Serie A Italia, yang pertama di Cagliari yang berada di posisi ke-19 untuk saat ini di klasemen, dan Salernitana di posisi ke-20 sama-sama berada di posisi papan bawah. Dan jika kita lihat dari statistik Salernitana ini yang sangat buruk juga, 4 kali kalah, 1 kali menang dalam 5 laga terakhirnya, dan di kandangnya pun dia sama juga 4 kali kalah dan 1 kali menang bosku. Dan di Cagliari dia menang, berbeda dengan Cagliari yang 5 laga terakhirnya dia 1 kali seri dan 4 kali mengalami kekalahan, dan di rekor kandangnya pun tidak begitu buruk juga saya lihat bosku, dengan statistik dia 3 kali kalah, 1 kali menang, dan 1 kali seri. Dan jika kita lihat dari head to head, tapi head to head kedua tim ini lebih diunggulkan ke Cagliari dengan 4 kali kemenangannya dan 1 kali kemenangan untuk Salernitana bosku. Dan jadi kesimpulan saya di sini saya memilih Cagliari. Saya memilih Cagliari dengan mengambil handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2. Oke, ini kesimpulan saya. Cagliari berhadapan dengan Salernitana. Saya mengambil Cagliari dengan mengambil handicap 1/4 dan over 2, karena saya lihat dia bermain bagus di kandang dengan mendapatkan 3 kali, maksud saya 1 kali menang dan 1 kali seri. Dan dia bermain di kandangnya kemungkinan nanti didukung oleh pendukung
Cagliari. Dan jika kita lihat Salernitana yang di rekor tandangnya sama buruknya dalam 5 laga terakhir, saya kurang yakin untuk dia bisa menang. Oke, langsung saja di La Liga Spanyol ada Atletico Bilbao berhadapan dengan Granada, yang dimana Granada yang saat ini berada di posisi ke-17 klasemen saat ini, dan Atletico Bilbao yang berada di posisi ke-8 untuk saat ini. Dan jika kita lihat dari Granada yang di rekor tandangnya yaitu hanya 1 kali menang, 2 kali seri, dan 2 kali mengalami kekalahan, bosku. Dan 5 laga terakhir Granada yang dimana 2 kali seri juga, 2 kali kalah, dan hanya 1 kali mendapatkan kemenangan. Atletico Bilbao yang dalam 5 laga terakhirnya dia lebih ke seri dengan 3 kali seri, 1 kali menang, dan 1 kali mengalami kekalahan 5 laga terakhirnya. Dan rekor kandangnya yang tidak begitu buruk dengan 3 kali kemenangannya dan 2 kali mengalami kekalahan. Tapi jika kita lihat dari head to head pertemuan terakhir mereka, yang dimana lebih didominasi dengan 3 kali kemenangan untuk Granada dan 2 kali kemenangan untuk Bilbao, bosku. Tapi untuk nanti malam, dengan statistik Bilbao yang sudah bagus bermain di kandang dan buruknya Granada untuk saat ini, saya lebih memilih Bilbao dengan mengambil handicap 3/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2, bosku. Oke, ini kesimpulan saya antara Bilbao berhadapan dengan Granada. Saya memilih Bilbao dengan mengambil handicap 3/4 atau over 2, bosku. Oke, langsung saja di Super League Turki, di mana ada Adana Demirspor berhadapan dengan Kasimpasa, di mana Demirspor ini yang performanya bagus, saya bilang cukup bagus, dengan saat ini dia berada di posisi ke-10, dan Kasimpasa yang berada di posisi terbawah yaitu posisi 19, yang dimana jika kita lihat Kasimpasa ini dalam 5 laga terakhirnya tidak pernah menang, bosku, yaitu 5 kali kalah dalam rekor tandangnya. Dan jika kita lihat 5 laga terakhirnya yaitu 4 kali kalah dan hanya 1 kali meraih kemenangan. Berbeda terbalik dengan Adana Demirspor yang dimana 5 laga terakhirnya dia 3 kali menang, 1 kali seri, dan hanya 1 kali mengalami kekalahan. Dan jika kita lihat rekor kandangnya pun yang begitu bagus dengan 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Jadi pertemuan kedua tim ini baru saat ini, bosku, dan saya cukup yakin untuk nanti malam ini Adana Demirspor ini bisa mengalahkan Kasimpasa, apalagi jika kita lihat statistik di kandang Demirspor yang begitu bagus dengan 4 kali kemenangannya dan hanya 1 kali kalah. Di sini kesimpulan saya tetap memilih Demirspor. Demirspor dengan mengambil handicap 1/2, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 1/2, bosku. Oke, ini kesimpulan saya antara Adana Demirspor berhadapan Kasimpasa dengan memilih Demirspor handicap 1/2 atau over 1/2. Oke, langsung saja di mana ada selanjutnya Başakşehir berhadapan dengan Altay. Başakşehir yang saat ini berada di posisi ke-7 di klasemen Turki, dan Altay berada di posisi ke-12 untuk saat ini. Dan jika kita lihat Başakşehir yang begitu bagus di 5 laga terakhirnya dan di kandangnya dengan 5 kali meraih kemenangan, sama-sama tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir. Maksud saya 5 kali menang di kandangnya dan 5 kali menang juga di 5 laga terakhirnya. Berbeda dengan Altay yang dimana dia 5 laga terakhirnya 3 kali kalah, 1 kali menang, dan hanya 1 kali seri. Dan jika kita lihat dari Altay tandangnya, rekor tandang Altay yang dimana di 4 kali mengalami kekalahan dan 1 kali meraih kemenangan. Berbanding terbalik dengan Başakşehir yang dimana dia begitu bagusnya bermain di 5 laga terakhirnya dan kandangnya. Dan di sini jika kita lihat dari head to head, memang dari head to head diunggulkan dengan 4 kali kemenangannya Altay dan 1 kali seri. Belum pernah menang Başakşehir berhadapan dengan Altay, tapi kemungkinan untuk nanti malam Başakşehir ini bisa memenangkan laga menghadapi dengan Altay. Saya cukup yakin di sini saya memilih Başakşehir dengan mengambil handicap 1/2, bosku, karena di over under saya kurang jamin kemungkinan nanti bisa over goal atau bisa under goal pertemuan kedua tim ini. Jadi saya cukup yakin di sini memilih tentunya Başakşehir dengan handicap 1/2. Kemungkinan nanti dia akan bisa memenangkan laga berhadapan dengan Altay, bosku.
Oke, dimana di sini ada Bundesliga Jerman, selanjutnya di Stuttgart berhadapan dengan Mainz. Dimana Mainz yang saat ini di posisi ke-8 untuk saat ini, dan Stuttgart yang di posisi ke-16 di bawah, yaitu bosku. Di 5 laga terakhir tim tamu, yang dimana dia tentunya 4 kali kalah dan hanya 1 kali meraih kemenangan. Di rekor kandangnya pun dia juga sama bosku, tidak begitu bagus dengan 3 kali mengalami kekalahan, 1 kali seri dan 1 kali mengalami kemenangan. Dan Mainz yang saat ini di rekor tandangnya dengan 3 kali kalah dan 2 kali meraih kemenangan. Dan 5 laga terakhir Mainz yang dimana dia tidak terkalahkan dengan 2 kali seri dan 3 kali mendapatkan kemenangan. Dan jika kita lihat dari head to head, tentunya Mainz menang dengan 3 kali pertemuan. 5 laga terakhirnya dia menang 3 kali dan 2 kali untuk Stuttgart. Dimana di sini kesimpulannya Mainz yang berada di posisi teratas, saya lebih menjamin untuk dia akan bisa memenangkan laga. Maka dari itu di sini saya memilih Mainz. Saya memilih Mainz dengan menahan 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2. Kemungkinan nanti malam akan terjadi banyak gol, karena jika kita lihat statistik kedua tim ini yang selalu melebihi dari 2 gol pertemuan kedua tim ini, saya cukup yakin nanti malam akan terjadi over gol. Oke, inilah prediksi saya 5 tim yang saya anggap nanti malam cukup yakin untuk saya prediksi. Dan langsung saja, dimana di sini saya akan memberikan mix parlay. Yang di build pertama ada Cagliari, saya mengambil over 2, Atletico Bilbao saya mengambil over 2, Adana Demirspor saya mengambil handicap 1/2, Başakşehir saya mengambil handicap 1/2, dan Mainz saya menahan 1/4. Oke, di build kedua saya mengambil Mainz over 2 dan Demirspor saya mengambil over 2 1/2, Cagliari saya mengambil handicap 1/4, dan Bilbao saya mengambil handicap 3/4 bosku. Oke, inilah sedikit prediksi saya untuk nanti malam. Semoga teman-teman sejalan dengan saya. Jika sejalan, mari kita gaskan bosku. Ingat, ini hanyalah sebuah prediksi, belum tentu kebenarannya 100%. Jadi jika teman-teman sejalan, mari kita gaskan. Terima kasih dan semoga teman-teman dan bosku terhibur dengan video ini.